Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Argana Stamaikrita, NIM 45219034, kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Baik, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan psikologi industri. Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan antara manusia dalam industri. Terdapat 3 kategori umum, yaitu tingkah laku, hubungan manusia, dan industri. Tingkah laku atau organizational behavior merupakan perilaku-perilaku manusia yang ada dalam organisasi, baik individu atau kelompok. Kemudian yang kedua, hubungan manusia itu terdiri dari 3, yaitu upward, downward, dan horizontal conflict. Upward merupakan jenis komunikasi bawahan ke atasan. Contohnya itu pelaporan evaluasi. Kemudian downward itu dari atasan ke bawahan. Misalnya instruksi itu bukan sekedar lisan saja, tetapi bisa saja tertulis seperti proposal atau surat. Kemudian horizontal conflict itu bersifat kerjasama. Jadi komunikasi antara bawahan yang setara atau level manager dengan manajer lainnya. Kemudian yang ketiga itu industri. Industri itu terbagi menjadi 3, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Industri besar itu memiliki 100 karyawan. Kemudian menengah itu memiliki 20-99 karyawan, industri kecil 5-19 karyawan, dan rumah tangga memiliki 1-4 karyawan. Selanjutnya itu bagaimana ciri-ciri seorang pegawai yang mempunyai etos kerja yang baik. Jadi yang pertama itu memiliki kedisiplinan dan tekun. Kemudian yang kedua, sabar dan tidak banyak mengeluh. Dan yang ketiga itu selalu mengupayakan pekerjaan yang baik. Dan yang keempat itu kreatif dan inisiatif. Selanjutnya yaitu bagaimana perbedaan bentuk pelayanan di industri jasa dan industri manufaktur. Jadi industri jasa itu biasanya mereka menjualkan pelayanan yang diberikan kepada customer. Contohnya itu industri jasa seperti kantor pos. Mengapa kantor pos sebagai acuannya? Karena di sana kita merasa nyaman atas pelayanan barang yang kita kirim ke orang lain. Bukan bentuk barang yang membuat kita nyaman, tetapi pelayanan mereka dalam mengirimkan barang tersebut. Kemudian, industri manufaktur. Nah, industri manufaktur itu mengelola barang mentah menjadi barang jadi atau mengelola barang setengah jadi menjadi barang jadi. Sehingga layanan yang diberikan itu bentuknya produk. Contohnya, seperti perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood itu mengelola Indomie dari bahan mentah hingga siap santap. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Jadi motivasi kerja itu adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sendiri sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan, fisik, dan sosial, di mana kekuatan tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Sedangkan kepuasan kerja adalah sikap seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Seorang karyawan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi mempunyai sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Sekian dari saya, dan terima kasih.